Nah, kalau kita bicara lingkungan sendiri, nah ini memang saat ini yang terjadi untuk di sekitar jalur WUS itu juga menjadi perhatian kami. Karena itu juga menjadi penting bagaimana perawatan prasarana nanti berkaitan dengan lingkungan sekitar, ya kan? Karena kalau kita lihat saat ini kan jalur WUS sendiri itu berada di banyak di area perbukitan dan lain-lain, sehingga kita sangat mengedepankan hal-hal yang terkait dengan lingkungan seperti itu. Sehingga karena ini kaitannya itu nanti dengan keselamatan, ya kan? Jadi kita itu tentunya membutuhkan kerjasama tentunya dari pemerintah setempat. Ya, contoh nih, misalnya di area yang dilalui jalur WUS, ya sebisa mungkin dari pemerintah juga ada kebijakan ataupun pemantauan tidak ada pembukaan lahan misalnya, yang mungkin itu dampaknya bisa menyebabkan mungkin pergerakan tanah atau hal lainnya yang mungkin berbahaya untuk konstruksi dari sisi prasarana seperti itu. Nah, ini juga menjadi concern dari kami, dan tentunya saat ini juga kita sudah menjalin komunikasi yang baik ya dengan pemerintah daerah dan pemerintah setempat, sehingga kita bisa memastikan dan kita juga komit. Kalau kemarin pun juga sempat ada ya ahli lingkungan itu, dengan dibangunnya WUS banyak hewan yang mungkin kehilangan tempat tinggalnya seperti itu. Nah, itu tidak seperti itu. Kita juga tetap melakukan penghijauan di area sekitar. Seperti kemarin kita baru melakukan penertiban ya. Jadi penertiban di area sekitar 5.000 hektar. Nah, ini penertiban ini kita lakukan karena memang area tersebut kita peruntukkan untuk penghijauan. Nah, tapi kemudian ditempati oleh bangunan liar. Nah, ini kita tertibkan supaya tadi terkait lingkungan masih tetap terjaga. Oke, Mbak Eva, ini kan WUS itu Jakarta-Bandung ya. Itu kan sebelumnya keretanya tuh datangnya 45 menit sekali gitu kan. Terus sekarang udah 30 menit sekali. Ada nggak sih rencana mungkin dibuat ya mungkin bisa 10 menit sekali atau 5 menit sekali. Iya gitu. Karena kan memang volumenya sepertinya ini semakin tinggi begitu ya. Kenapa enggak gitu ya kan? Kenapa enggak? Pastilah. Jadi kalau seperti itu, tapi kita melihat dari demand-nya dulu ya. Kalau untuk saat ini memang kita melihat 62 perjalanan itu sudah cukup mengakomodir untuk kebutuhan masyarakat ya. Nantinya kalau memang penumpang akan terus bertambah, tentunya kita pasti akan melakukan evaluasi dari sisi operasional. Bagaimana nanti kalau semakin banyak perjalanan, tentunya waktu tunggu atau headway antar kereta akan semakin sempit, dan ini akan memudahkan masyarakat. Jadi mungkin setiap 10 menit datang udah bisa ada keretanya. Nanti mungkin jadi kayak seperti komuter seperti itu ya. Tentunya ada seperti itu. Karena memang dari 11 rangkaian yang kita punya pun saat ini itu masih bisa mengakomodir lebih banyak perjalanan. Jadi kalau sekarang hanya 62, kalau nanti penumpangnya semakin bertambah dengan adanya rangkaian yang sudah kita punya, itu bisa sampai dengan mungkin 100 perjalanan seperti itu. Kalau udah 100 perjalanan kan mungkin udah nggak 30 menit lagi tuh. Betul. Mungkin udah bisa 10 menit sekali. Ya kan? Bener, terus orang juga mungkin lebih kayak, ayo udah mau ke Bandung naik WUS, udah beli di sana aja gitu kan. Udah ada langsung. Jadi yang jatuhnya kayak komuter, betul katanya Mbak Eva. Nah, terkait dengan keamanan juga nih. Karena keamanan itu menjadi salah satu aspek yang pastinya dikedepankan gitu ya oleh KCIC seperti yang tadi udah Mbak Eva bilang. Nah, gimana sih sebenarnya dari KCIC sendiri ini menjaga keamanan tersebut begitu ya? Seiring dengan ekspansi gitu di wilayah operasional dan juga volume penumpang yang terus naik itu, Mbak Eva. Jadi kalau kita bicara keamanan, ini menjadi fokus paling utama ya. Jadi keamanan dan keselamatan itu memang hal yang pertama sangat kita perhatikan. Setelah selanjutnya itu kenyamanan ya tentunya. Jadi untuk saat ini, kalau dari sisi teknologi sendiri, baik itu di stasiun ataupun di sarana, itu kita sudah memasang sekitar 1.860 CCTV. Jadi di sarana kereta itu dalam satu rangkaian itu ada 44 CCTV. Di stasiun pun seperti itu, karena ini menjadi sangat penting ya untuk kita melakukan pemeriksaan termasuk di jalur. Karena kan jalur kita ini sangat terbuka, ya tadi banyaklah tantangannya ya. Mungkin ada hewan liar, kalau mungkin sempat dengar kan sering kasus biawak masuk ke jalur, nah itu juga. Nah tentunya itu kita lakukan salah satunya dengan pemasangan perangkat dan juga SDM yang kita tempatkan. Jadi setiap 500 meter di jalur itu kita ada penjagaan dan juga patroli, dan kita juga bekerja sama dengan perangkat instansi terkait ya seperti TNI, Polri, kemudian masyarakat sekitar yang kita lakukan edukasi. Ini juga bagian penting dari menjaga keselamatan dan keamanan kereta. Kalau masyarakat sekitar contohnya kita mengedukasi ya layang-layang, karena layang-layang ini masalah yang sangat berat nih sekarang untuk. Jadi kalau kita bicara kendala atau gangguan operasional kereta WUS, itu bukan karena sarananya mogok atau sarananya mengalami gangguan.
tapi lebih karena adanya gangguan dari eksternal. Ada dua hal nih yang sekarang, biawak dan juga layang-layang seperti itu. Jadi kalau untuk biawak ya tadi ya, kita melakukan pemagaran, jadi sepanjang jalur itu full sebenarnya udah dipagar, ya kan, seperti itu. Terus untuk layang-layang kita melakukan edukasi dengan masyarakat sekitar, karena memang di jarak tertentu ini tidak boleh ada aktivitas tersebut, steril, seperti itu. Dan yang lebih penting lagi, nggak ini ya, kalau bahasa itu apa sih, kalau main layang-layang itu ngadu. Jadi kalau main layang-layang boleh, tapi jangan ngadu, karena begitu putus, yang bahayanya ketika dia melilit di listrik aliran atas, nah ini yang akan mengganggu perjalanan kereta cepat seperti itu. Jadi berbagai upaya kita lakukan karena memang keselamatan dan keamanan ini menjadi nomor 1 ya untuk kita prioritaskan, kita perhatikan. Oke.